Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua, selamat datang di channel YouTubeku. Perkenalkan, namaku Tri Satriono. Aku adalah lulusan CPNS pada tahun 2019. Di video perdana aku kali ini, aku akan sharing kepada kalian semua sesuai dengan pengalaman pribadi aku pada tes CPNS tahun 2019 yang lalu. Nah, di video ini aku akan sharing kepada kalian bagaimana sih strategi yang tepat serta analisa yang jitu dalam menentukan dan memilih formasi CPNS pada tahun 2021. Ingat teman-teman, ini merupakan bagian dari strategi awal kalian untuk bisa memenangi persaingan ini. Pasti kalian semua pada penasaran, bukan? Tonton terus video ini sampai habis ya, dan jangan di skip-skip. Tapi sebelum masuk ke videonya, kita intro terlebih dahulu. Ada banyak hal yang harus kalian pertimbangkan dalam memilih suatu formasi ya teman-teman. Nah, sekarang aku akan bahas satu persatu apa saja yang sangat penting yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah kumpulkan dulu instansi mana saja yang informasinya sesuai dengan jurusan program studi kalian. Kemudian kalian catat tas juga bisa ya teman-teman, ataupun kalian kan di Microsoft Excel agar supaya rapi. Contohnya seperti gambar berikut ini ya. Lanjut. Nah, setelah kalian tadi mengumpulkan jabatan-jabatannya sesuai latar belakang pendidikan kalian, di langkah kedua ini kalian sudah bisa mengurutkan kuota jumlah formasi yang terbanyak hingga terendah untuk bisa kalian pertimbangkan nanti teman-teman. Nah, langkah yang ketiga ini, pilih kualifikasi pendidikan yang hanya jurusan kalian saja yang dibutuhkan, atau jika tidak ada, maka pilihlah yang masih satu rumpun dengan jurusan kalian nih teman-teman. Hindari formasi yang bisa dilamar oleh banyak jurusan lain, sebab akan menyebabkan saingan kalian semakin banyak. Nah, nanti di akhir video aku akan buatkan simulasinya ya teman-teman. Tonton terus videonya sampai habis ya. Selanjutnya yang perlu kalian perhatikan adalah jenis tes yang diujikan oleh instansi. Perlu kalian ketahui juga ya teman-teman, untuk jenis tes yang diujikan antara pemerintah daerah dengan kementerian atau pemerintah pusat itu berbeda-beda teman-teman, seperti gambar di bawah ini. Nah, bagaimana kalian mengetahuinya? Kalian bisa baca di akhir pengumuman berkas penerimaan CPNS instansi yang akan kalian lamar. Pada bagian akhirnya nanti di situ akan dijelaskan tes apa-apa saja yang akan diujikan teman-teman. Nah, sebetulnya di tahapan ini kalian sudah bisa menentukan kalian mau memilih di formasi kementerian atau di pemerintah daerah. Kalau kalian ingin memilih di pemerintah pusat, tentu jelas kalian harus mempersiapkan persiapan kalian itu dengan sangat matang teman-teman, karena akan banyak sekali proses tahapan-tahapan tesnya yang akan kalian lalui teman-teman. Setelah kalian mengikuti langkah-langkah yang tadi, pasti pilihan jabatan yang akan kalian lamar telah mengkerucut menjadi beberapa instansi kan. Nah, kalau kalian masih galau dalam memilih formasi yang mana untuk kalian lamar, kalian juga bisa mempertimbangkan jabatan yang akan kalian lamar itu termasuk jabatan fungsional tertentu atau jabatan pelaksana. Kenapa ini sangat penting juga ya teman-teman? Karena ini sangat menentukan soal ujian SKB kalian nanti. Kalau jabatan fungsional, kisi-kisi untuk soal SKB-nya sudah sangat jelas. Seperti tahun-tahun lalu, kisi-kisi SKB jabatan fungsional itu diatur pengumuman ini ya teman-teman. Nah, langkah yang terakhir ini juga bisa kalian jadikan referensi ya teman-teman. Alternatif bonus lah. Pilih formasi yang tersedia kuota disabilitas. Kenapa aku bilang begini? Karena kuota disabilitas ini jarang terisi ya teman-teman. Ini terjadi mungkin karena sangat jarang disabilitas yang mampu kuliah sampai ke jenjang sarjana. Kalaupun ada ya presentasinya mungkin tidak sampai 50%. Nah, kekosongan permasalahan disabilitas ini bisa dioptimalisasi atau
bisa diisi dari formasi umum yang masih satu instansi. Contoh kasus, jika formasi umum kuotanya 1 orang dan kuota disabilitas 1 orang, tetapi dari formasi disabilitas tidak ada yang mendaftar, atau ada yang mendaftar ya teman-teman, tetapi tidak lulus tes SKD atau tidak memenuhi syarat disabilitas pada saat seleksi berkas administrasi, sehingga formasi disabilitas ini kosong ya. Nah, pada saat SKB ada 3 orang dari formasi umum yang memperebutkan satu kuota formasi umum, termasuk kalian ini misalkan teman-teman. Ketika di ranking integrasi nilai SKB plus SKB kalian itu ternyata kalian itu ada di urutan kedua, sehingga Anda gagal untuk lulus dari CPNS mengisi formasi umum. Kalian jangan khawatir teman-teman, kalian tetap bisa lulus dengan mengisi kekosongan di formasi disabilitas tersebut. Nah, di video ini aku akan bikinkan simulasi untuk kalian ya teman-teman. Nah, di sini jurusan aku adalah D3 Manajemen Informatika teman-teman. Nah, seperti langkah-langkah kita tahap-tahapan awal yang tadi, kita kumpulkan terlebih dahulu informasi jabatan yang sesuai latar belakang pendidikan. Nah, latar belakang pendidikan saya adalah D3 Manajemen Informatika teman-teman. Nah, setelah aku kumpulkan dari banyaknya instansi, kemudian kita urutkan nih teman-teman, jumlah kuota tertinggi hingga terendah nih teman-teman. Nah, setelah kita urutkan, kemudian kita beralih ke latar belakang atau kualifikasi pendidikan nih teman-teman. Kualifikasi pendidikan mana yang bisa saya masuki? Nah, hindari kualifikasi pendidikan ini ya teman-teman, karena sangat banyak program studi yang dapat melamar jabatan ini teman-teman. Pengelola keuangan, formasi ini bisa kita langsung diskualifikasi ya teman, atau kita seleksi untuk tidak kita pilih nih teman-teman. Sama juga dengan pengelola teknologi informasi ya teman-teman. Nah, selanjutnya, jika kalian masih bingung juga, lihat jenis tesnya teman-teman, jenis tes yang diujikan. Nah, jika kalian tidak ingin ikut di kementerian, nah maka kalian juga bisa menseleksinya, tidak kalian pilih nih teman-teman. Kalian bisa diskualifikasi ataupun tidak memilihnya ya teman-teman. Kalian bisa menseleksinya satu persatu ya teman-teman, mana yang tidak kalian berminat. Nah, jika kalian masih bingung juga, kemudian pertimbangkan jabatan pengelola sistem dan jaringan ini masuk ke rumpun komputer atau tidak. Nah, D3 Manajemen Informatika itu kan masuk ke dalam rumpun komputer. Tapi di kualifikasi pendidikannya, Pranata Komputer ini bisa dilamar oleh seluruh program studi yang masih rumpun komputer teman-teman. Jadi bisa dikatakan jabatan Pranata Komputer ini pada Balitbang Deli Serdang ini tidak spesifik ya teman-teman, maka bisa kita diskualifikasi juga. Nah, maka jabatan yang kita pilih itu adalah pengelola sistem dan jaringan pada Pemko Medan teman-teman, karena di situ kualifikasi pendidikannya yang dibutuhkan hanya D3 Manajemen Informatika. Nah, itu mengakibatkan lebih sedikitnya saingan kalian teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya segini dulu untuk video kali ini, karena durasinya udah cukup lumayan panjang. Kalau kalian suka sama videoku, jangan lupa like, komen, serta share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe agar aku lebih semangat untuk bikin konten-konten berikutnya.
Jika kalian ingin dibikinkan video seputar CPNS ataupun seputar SKB ataupun SKD, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Insya Allah nanti aku buatin video-video untuk kalian. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.